Bicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau mendengar dan tanamkan dalam hati pikiran kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Mari saudara kita belajar akan firman Tuhan. Kita kerap kali itu tidak dapat menjadi pelaku firman karena apa? Karena pikiran kami yang menguasai hidup kami. Karena firman itu selalu kita pikirkan, lalu analisa. Nah, itu yang menyebabkan. Mari kita baca di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 dan 18. Hari ini khusus ya, kita belajar menjadi pelaku firman. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, orang ngucap syukur itu gampang enggak? Hah? Orang ngucap syukur itu gampang enggak? Hah? Sebetulnya gampang loh. Kalau kamu tahu. Tapi susah kalau kamu pikirkan. Sebab susahnya apa toh? Orang ngucap syukur. Karena dipikir. Mamanya ini tadi saya tanya Tuhan, Tuhan, apa sih yang kau mau ngomong sama anak-anakmu di AOC hari ini? Saya terus terang enggak tahu. Tapi sampai sini malah dikasih tahu sama Selfie. Kasih panas. Sudah 5 hari. Ngadepi kayak gitu terus bisa timbul dalam hati saya. Bisa enggak kamu ngucap syukur? Ya bisa. Paling-paling mati. Ya toh? Sebab kalau kita pikirkan, umpamanya saya sebagai dokter juga tahu, kalau panasnya enggak turun-turun tuh, ya pasti demam berdarah, tifus, ya toh? Tapi saudara tahu bahwa segala sesuatu itu ada di dalam Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus dalam menghadapi segala perkara, ya. Kita punya masalah. Itu kalau kita mau mikir boleh, tapi tanya sama dirimu dewek.
kamu mikir ya kamu bisa apa? Nah, itu yang perlu selalu ditanya. Kamu mikir, kamu takut, kamu khawatir, kamu bisa apa? Kira-kira kalau di dalam menghadapi masalah terus kamu berkata begitu, jawabannya apa? Dalam pikiranmu itu ada jawabannya enggak? Ada. Jawabannya apa? Tergantung daripada hidup kekristenanmu. Kalau saya selalu ngalami itu saya dari dulu mula. Sebab saya dari kecil itu umur 12 temui Tuhan Yesus. Dan di situ terjadi dialog. Sebab saya pada waktu diminta untuk menjadi hambanya, saya bilang, nggak mau, nggak enak. Jadi di dalam dialog itu akhirnya saya mengatakan, ya sudahlah, toh ya saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya menjadi satu pengalaman dalam hidup. Saya pertama kali suruh mengucap syukur itu saat pada waktu saya kena stroke sedang praktek. Jadi dalam praktek itu suster saya bilang gini, "Loh dok, kenapa kok putih kayak gitu jadi pucat?" Hah? Saya bilang, saya sendiri belum sadar kalau saya kena stroke. Justru yang lihat suster saya. Kenapa kok pucat? Hah? Terus saya baru menyadari ternyata jantung saya itu bergetar. Tidak berdetak, tapi bergetar. Jadi bahasa istimewanya bahasa Jawa, gembeber. Tidak ada itu bahasa itu. Gembeber itu gini, ndak mompa, tapi cuma bergetar. Bergetar, tapi ndak mompa. Itu pun saya ndak nyadari, saudara. Ternyata darah ini ndak bisa memompa ke otak, jadi pucat. Baru saya sadar begitu, wah, saya kena serangan jantung. Nah, padahal kalau menurut ilmu pengetahuan, kalau orang kena serangan jantung, itu harus segera tidur. Kepalanya di bawah supaya aliran darah itu naik. Tapi saat itu kamu tahu, saya cuma bilang gini, tutup, suruh pasien pulang, saya mau pulang. Nah, itu hal yang saya lakukan, itu adalah hal yang fatal. Jadi saya naik mobil ngebut pada waktu itu. Rumah saya di Gatot Subroto dan saya prakteknya di Ciamplas. Jadi pulang 10 menit dari Ciamplas ke Gatot Subroto. Nggak tahu saya bisa terbang kayak apa itu. Pokoknya saya ngebut masukkan mobil ke garasi plus masuk lari ke kamar, masih lari loh. Dengan jantung yang tidak berdetak. Jadi cuma sampai tempat tidur, saya naik langsung blek, lumpuh total. Gerain satu tangan saja enggak bisa. Lah istri saya sedang
pada waktu itu sedang tanya gini, ada apa? Saya lumpuh. Ya sudah, saya kalau menghadapi masalah itu yang lebih gawat, lebih tenang. Aneh saya ini. Saya ini manusia yang agak langka. Kalau menghadapi yang sedikit-sedikit malah saya mikir. Tapi kalau menghadapi yang sudah fatal malah tenang. Jadi saya pada waktu itu saya bilang sama istri saya lumpuh. Wah, istri saya panik. Ini mau telepon ini. Saya bilang percuma. Kamu bisa apa? Paling-paling nanti masuk rumah sakit, diinfus, terus diperiksa ini, periksa itu. Sudah tidak keburu. Karena otaknya sudah lumpuh. Kenapa? Tidak dapat darah. Nah, saat seperti itu saya cuma hanya begini, apa Tuhan yang aku harus lakukan? Nah, itu cuma hanya dengar suara bilang, ngucap syukur. Nah, pada saat itu saya belum bisa ngucap syukur, cuma bisa apa? Terima kasih, cuma itu. Padahal terima kasih sama ngucap syukur itu beda enggak? Hah? Beda. Bab kalau terima kasih dasarnya itu daging. Kayak ngucap syukur dasarnya roh. Tapi Tuhan itu mau tahu. Saya ya tukang baca Alkitab dari kecil mula, tapi belum dapat menikmati yang namanya ngucap syukur. Lah, dilatih Tuhan itu dengan cara apa? Berterima kasih, hanya terima kasih. Jadi saya itu selama lumpuh, itu saya cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak, ndak berdoa macam-macam, ndak minta sembuh, ndak minta mati juga, ndak. Terima kasih, cuma dasarnya karena saya dengar terima kasih, saya bilang terima kasih, mengucap syukur. Tapi saya ngomongnya terima kasih. Dan itu terjadi dari jam 5 sore sampai jam 2 malam, pagi. Terima kasih. Nah, puncaknya, jadi kalau saya pada waktu mengucapkan terima kasih, jangan dikira kita sudah berterima kasih terus mulai reda. Tidak, tapi tambah lama tambah parah. Maka dari itu pengalaman hidup dengan Tuhan itu beda dengan pengalaman secara daging dan pikiran. Kalau kita pergi ke dokter, kita mengalami satu penyakit atau tujuan kita maunya apa? Kalau sudah diberi obat, tambah lama tambah baik. Penderitaan tambah ringan. Betul toh? Pikiranmu toh? Tapi kalau jalannya Tuhan tuh enggak gitu. Tambah kita mengucap syukur, tambah parah. Tambah kita berterima kasih, tambah parah. Maka dari itu saudara, kamu tuh harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Makanya kalau ada orang telepon sama saya, Pak, saya kena kanker yang di Surabaya itu. Belakangan ini ada telepon lagi tapi aneh. Seorang perempuan. Saya kering buka enggak ada suara apa-apa, tapi suara tangisan. Wah, terus aku bilang, loh kamu ini telepon saya tujuannya apa? Nggak bisa ngomong, cuma nangis. Lah terus aku bilang apa? Lah aku mau suruh dengerin kamu kayak gini, terus saya ngapain? Hah? Sehingga jawaban saya begini, nangis dulu ya, dihabisin, nanti baru telepon lagi. Kira-kira itu pendeta atau hamba Tuhan? Itu namanya itu bukan pendeta. Kalau pendeta enggak boleh gitu. Kalau pendeta nangis, dihibur dulu, diomongi sampai diam. Udah. Saya bilang, wah enggak bisa ini model kayak gini. Aku bilang, kamu habisin dulu nangismu, habis itu nanti telepon lagi. Tak tutup. Habis berapa jam? Telepon lagi. Belum selesai. Terus aku ya bilang, lah ngapain telepon wong belum selesai, tidak bisa ngomong. Terus akhirnya ngomong sedikit. Aku suatu lama, ini menderita kayak gini loh. Kamu kawin berapa lama? 20 tahun. Loh, sudah bisa tahan 20 tahun. Lah kok sekarang bilang enggak tahan? Nangis lagi. Ya sudah ya, habisin dulu nanti. Nanti kalau sudah selesai baru ngomong lagi ya. Bayangin saudara, 20 tahun kawin sudah tahan. Hari itu bilang enggak tahan. Nangisnya enggak bisa berhenti. Sekarang logikanya di mana coba? Kenapa 20 tahun kok bisa tahan? Kok enggak mati? Karena apa? Menderita enggak, betul enggak? Kalau menderita itu terus-menerus kira-kira sudah mati belum? Kira-kira kalau nangisnya itu enggak berhenti-berhenti, kira-kira 2 hari saja mati enggak? Matilah. Maka dari itu saudara, kita itu kerap kali tidak mengenal akan diri kita sendiri. Dan saya ini sudah pengalaman perkara kayak begitu, sehingga saya itu selalu malah ketawa sendiri. Karena apa? Selama kita mengasihi diri kita, selama kita tidak mengenal pribadi kita, dan selama pengenalan kita sama Tuhan tidak berani nekat, tidak bisa. Tuhan itu selalu membiarkan apa yang kita alami sampai kepada puncak di mana kamu dan saya tidak ada jalan. Selama masih ada jalan, dibiarkan. Maka dari itu saudara, kita harus kontrol akan jiwa kita. Kamu omongin. Makanya di dalam Mazmur juga Daud berkata, hai jiwaku, mengapa kamu gelisah? Mengapa kamu gundah gulana? Omong. Dan itu perlu saudara.
Kita itu perlu ngomongi. Makanya saya kerap kali kan ngajari. Kalau perlu, kamu ngadep kaca gitu loh. Lihat dirimu sendiri, tuding. Diajak ngomong. Bicara di depan kaca. Biar dianggap orang gila, tapi itu hasilnya luar biasa. Setiap kali ngomong. Dan kalau kamu ndak ngalami, juga ndak akan bahwa apa yang kamu omongkan itu buat dirimu sendiri, itu berkuasa. Jadi kalau kamu ribut, kamu ngalami penderitaan, sakit apa, ngomong sama dirimu. Diajak dialog. Tapi kita tidak mau, sebabnya apa? Dianggap orang gila. Padahal Alkitab sudah ngomong, Tuhan Yesus sendiri pun dianggap gila. Jadi saudara tidak usah takut. Ngomong sama jiwamu. Kemarin saya dengar di khotbah dia pernah mengalahkan sifat kejelekan dia. Dan ngomong itu tidak sehari dua hari. Hampir tiap hari. Selama 2 atau 3 bulan. Dimarahi jiwanya. Dimarahi sendiri. Baru hilang. Maka dari itu saudara. Kita tuh harus kayak mengucap syukur. Itu bukan hal yang gampang. Itu harus kamu lakukan dan paksa. Karena kalau tidak, kamu nanti mengalaminya mesti pada waktu kamu menderita. Percayalah. Memang seolah-olah apa yang kamu ucapkan itu tidak seperti yang kamu harapkan. Karena yang kamu harapkan adalah kebebasan, selalu minta kepada Tuhan. Tapi yang kamu lakukan adalah mengucap syukur. Padahal kalau engkau mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, hitungannya itu beda. Kalau engkau mengucap syukur dan berterima kasih dengan segenap hati, pikiran, dan daging, itu kamu tuh memuliakan Tuhan. Padahal kalau kita ngomong mengucap syukur dengan harapan yang beda. Harapannya apa? Mengucap syukur supaya ditulungi Tuhan segera. Ya tak? Nah, itu salah. Jadi yang Tuhan mau, ngucap syukur itu hanya karena menjadi pelaku firman. Jangan mempunyai harapan-harapan yang lain. Contohnya, kenapa di dalam Matius 25 itu ditulis kambing dan domba? Padahal apa yang dilakukan kambing dan dilakukan domba sama. Tapi bedanya adalah di hadapan Tuhan. Yang satu dasarnya menjadi pelaku firman dengan tidak ada embel-embel. Hadiah maupun upah. Tapi yang satu kambing, embel-embelnya upah. Sebab domba sama kambing waktu ditanya Tuhan,
Tuhan berkata apa? Seperti yang kamu lakukan, ini firman-Nya sama. Seperti yang kamu lakukan kepada orang kecil, itu kamu lakukan kepadaku. Tapi sebaliknya kambing, dasarnya apa? Aku melakukan pada orang kecil, mamanya. Ada orang minta-minta. Ya toh, di jalan. Terus saudaramu atau yang lain bilang, kasih dong, kasihan. Terus dalam pikiranmu, ya benar ya, kalau aku memberi kepada orang kecil, aku memberi Yesus. Terus sama yang satu, kasihanlah, kasih. Dengan tidak ada embel apa-apa, embel-embel. Ngerti saudara? Makanya kambing pada waktu ditanya Tuhan Yesus, dia berkata apa? Kapan aku tidak melakukan? Aku justru melakukan karena firman-Mu. Nah ini loh, yang satu menjadi pelaku firman tanpa embel-embel, yang satu menjadi pelaku firman karena upah. Maka kita itu harus mengenal Tuhan dengan hidup kita, melakukan itu. Lakukan saja firman tanpa banyak dianalisa, dipikirkan. Makanya orang pintar itu susah. Tapi sebetulnya yang susah itu bukan orang pintar, orang keminter. Karena yang keminter itu yang mikir, yang selalu mencari untung. Maka dari itu, kalau Tuhan mengatakan, ini contohnya ya, kamu sakit, terus kamu dengar firman, ngucap syukur. Terus kamu bilang, oh ya sudah, nurut saja, ngucap syukur, ngucap syukur, ngucap syukur. Tapi dengan pikiranmu, aku mengucap syukur berarti nanti ya disembuhin Tuhan. Itu pun tidak akan terjadi. Tetapi kalau kamu mengucap syukur karena firman dan kamu tidak ada embel-embel pengertian lain, itu dihitung Tuhan. Makanya saya pikir sampai gini, wah Tuhan, ternyata ikut Engkau itu kok enggak gampang. Gampang kalau sekali ikut terus mati. Seperti pencuri di atas kayu salib. Hanya ngomong gitu dong, ingat aku ya Yesus. Oh hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Terus kamu pergi menginjil kemana-mana. Itu kan tidak ada kesempatan buat orang-orang itu menjadi pelaku firman. Betul enggak? Cuma ngaku. Kadang-kadang sekali cukup. Tapi kita selalu kepengennya apa? Hasilnya. Orang itu bertobat, ya follow up-nya apa? Itu orang keminter. Sebab untuk orang bertobat itu anugerah. Kalau tidak dikaruniai Bapa, tidak bisa. Maka yang dibutuhkan oleh saudara dan saya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di mana firman logos itu menjadi rema. Itu yang harus kamu lakukan dan imani. Jangan mengimani karena pikiranmu sendiri. Karena di hadapan Tuhan sama di hadapan kita, pikiran kita itu beda. Lah orang sakit suruh ngucap syukur. Mau mati suruh ngucap syukur.
Sebab saya ngalami sendiri. Kadang-kadang orang telepon ini bilang gini, Pak, keadaan saya itu sudah kena kanker, kena penyakit ini sudah parah. Saya tanya Tuhan, Tuhan suruh apa? Ngucap syukur. Ya saya bilang, ngucap syukur. Loh Pak, saya keadaannya kayak gini mau kan ngucap syukur. Iya, jadi mati masuk surga. Lalu dia bilang, loh saya ini minta didoakan supaya sembuh. Oh enggak bakal sembuh. Loh, kok bapaknya ngomong? Ya saya yang ngomong karena saya doa, Tuhan ini orang dia suruh ngucap syukur. Kalau Tuhan bilang begitu, itu kamu pasti tidak bakal sembuh. Pasti mati. Wah, orang malah kaget. Wah, pendeta ini memang pencabut nyawa tenan. Saya itu orangnya padanya, saudara. Saya tidak bisa pura-pura. Saya terhadap istri saya sendiri aja kalau dia sesek tuh, saya bilang ngucap syukur aja lah. Jadi kalau waktunya pulang ya pulang. Untung istri saya itu tidak punya pikiran jelek. Dia kalau punya pikiran jelek, oh jadi kamu sudah bosen ya sampai aku. Oh ya kalau kamu mikir gitu ya kamu yang rugi. Sebabnya Tuhan sudah ngomong aku tidak boleh kawin lagi. Jadi kalau kamu mati ya sudah. Tidak bakal kawin lagi. Tapi untungnya istri saya itu ngerti. Oh gitu, ya ngucap syukur. Udah, kalau pulang-pulang. Bayangin. Tetapi apa yang saya omongkan itu Tuhan yang ngomong. Saya teruskan semua itu kalau sudah berdoa, kalau ada menghadap Bapa saya tanya Tuhan ini piye Tuhan. Gini ya sudah. Kamu mau ya syukur, tidak mau ya tidak apa-apa. Nah, tapi yang saya ribut begini, yang saya pusing begini. Ini ada loh yang telepon. Pak, boleh saya minta mati? Kenapa? Saya itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur kok kepingin mati. Aku bilang, lah kalau kamu tidak tidur, lama-lama kan mati dewek toh. Loh, betul enggak? Orang tidak tidur, ya tidak usah minta lah. Jadi jangan kamu kira kalau hamba Tuhan itu lalu enggak mas. Telepon saya itu berdering itu dari seluruh dunia. Tanya aneh semua. Tapi yang ini yang telepon ini yang enggak mati-mati malah. Dia bilang, Pak boleh minta mati. Udah kamu minta mati wong yang netepin Tuhan. Ya percuma lah. Enggak usah kamu minta mati nanti kan mati dewek. Ya tapi mau cepet-cepet. Ya itu kan kamu ngatur Tuhan. Kamu mau jadi Tuhan atau kalau kamu mau jadi Tuhan, nah itu bisa. Tapi kalau kamu bukan Tuhan, enggak bisa. Nah itu yang saya kerap kali bingung. Tuhan, ini orang model kayak gini kok biarkan hidup. Ngapain? Nah orang mau pengen mati ya pengen mati tuh ya. Nah tapi kalau Tuhan punya maksud itu karena sayang. Berarti kamu ini masih ada jatah untuk masuk surga. Betul enggak? Ada mati-mati itu. Sampai akhirnya belakangan ini kemarin saya telepon lagi dia. Pak kok saya enggak mati-mati? Aku bilang, ya sudah minta om mati ya. Genti aku bilang. Tapi kalau kamu sayang nyawa, kamu kehilangan nyawa. Tapi
Tapi kalau kamu tidak sayang nyawa, kamu dapat nyawa. Dah, kamu milih dewek. Jadi kita itu hamba Tuhan tuh kadang-kadang tuh bingung. Makanya saya tidak mau bingung, tidak mau mikir, saya tetap gendut. Karena segala sesuatu saya hadapkan Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Tuhan, ini apa yang aku jawab? Itu yang menyebabkan kita itu damai sejahtera. Makanya saudara itu harus berlatih. Dalam segala perkara, latih dirimu untuk menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur. Karena apa? Tuhanmu itu mau beracara dalam perkara yang terkecil sekalipun dia turut ambil bagian. Perkara kesehatan, perkara keuangan, perkara dagang, perkara usaha, perkara damai sejahtera, perkara dengan keluarga, Tuhan ambil bagian. Dan saudara harus, karena waktunya sudah sangat singkat. Bayangin, ini sebentar lagi sudah Desember lagi. Ya toh? Padahal Tuhan berkali-kali ngomong, waktunya sudah sangat singkat. Tapi wong singkatnya Tuhan itu sama singkat kamu itu beda. 7 tahun tuh singkat panda. Nah, ini berkali-kali Tuhan ngomong, hanya tinggal maksimal 7 tahun. Aku bilang 7 tahun ya cukup lama Tuhan. Dipendekin gitu. Jumlahnya belum genep. Nah, aku sampai geleng-geleng ini. Nah, jumlahnya belum genep. Mbok genepi nunggu sing tiap hari masuk neraka jutaan. Bayangin saudara. Tiap hari yang sekarang ini, yang antri masuk neraka itu jutaan. Tapi ya kita disuruh ke dunia untuk ngasih berita. Hanya berapa gelintir itu. Hanya karena apa? Waktunya sudah sangat singkat dan jatah yang Tuhan beri kepada kita itu ditetapkan supaya jumlahnya itu genap. Karena orang-orang yang mati syahid, aku ya sampai heran. Di sana kok ya waktu dikunjungi Tuhan kok bilang gini, kapan engkau balas perbuatan mereka terhadap kami? Aneh nah. Jadi ternyata orang-orang yang mati syahid itu pun ada yang banyak yang masih belum menjadi pelaku firman. Makanya mereka belum bebas. Saya tanya, kenapa Tuhan ini orang-orang ini kok sampai sekarang kok enggak engkau bebaskan? Masih di bawah mezbah. Tuhan berkata, kamu lihat, dia masih menuntut. Oh, bayangin saudara. Makanya kamu sekarang ini cepat beres-beres. Karena apa? Supaya kamu pulang selesai masuk surga. Wis nikmati. Nggak usah diobati lagi. Nunggu lagi. Bertahun-tahun. Kita kerap kali tidak sadar dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu tugas kita itu hanya wis toh ngucap syukur, percaya saja. Dalam segala perkara ngucap syukur.
Dan itu ternyata kalau kamu bisa, roh, jiwa, dan tubuh dengan cepat semua segera selesai. Pengucapan syukur itu luar biasa. Tapi pengucapan syukur bukan masa bodoh. Pengucapan syukur harus dari hati, jiwa, dan daging. Sungguh-sungguh. Apapun yang dilakukan Tuhan, jadi. Rela. Makanya saya ngalami berkali-kali. Waktu tabrakan, saya ngalami kayak gitu, saya juga berkata, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Evi mati, saya katakan, Evi mati Tuhan. Yes. Kenapa? Itu terbaik. Amin. Mengucap syukur. Dan semua Tuhan selesaikan. Yang tidak mungkin, jadi mungkin. Makanya saya menjadi saksi. Dahlah kalau kamu tuh sungguh-sungguh jalan dengan Tuhan pengucapan syukur. Wah, apa yang dijanjikan Tuhan semua digenapi. Saya itu terus terang jujur, tidak kepingin hidup panjang umur. Makanya kalau ulang tahun itu panjang umur, dak. Sebabnya apa? Saya malah tidak kepingin. Karena apa? Tidak enak. Enak di sana. Tapi malah tidak dipanggil pulang. Asal mau pulang tidak boleh. Asal pulang tidak boleh. Belum selesai. Kapan selesainya saya bilang. Saya kerap kali dimarahi loh. Jangan kamu kira saya tidak dimarahi loh. Kalau saya bilang, Tuhan badanku sudah kayak gini, udah tidak kuat. Udahlah pulang. Yang menetapkan aku bukan kamu. Itu saja sudah salah. Maka dari itu kenali dia. Dengan hidup langkah demi langkah. Baca firman, setia. Lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Karena waktunya sudah sangat singkat. Ngucap syukur dalam segala perkara. Kamu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kamu dan saya. Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Dalam segala perkara dilatih. Harus bisa. Tidak ada istilah tidak bisa. Di dalam Yesus segala sesuatu bisa. Ngucaplah syukur senantiasa dalam segala hal. Maka engkau akan melihat tangan Tuhan beracara dalam hidup kamu. Dan kamu akan bisa berkata, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan pesan-Mu hanya ucapkan syukur senantiasa. Maka dari itu Tuhan, Kau lihat tiap-tiap anak-Mu di tempat ini, apa yang sedang dialami oleh mereka. Kalau mereka mengucap syukur kepadamu, tolongi Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Karena tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolongi kami Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami.
Koya karatas.